ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan untuk menguji kita semua. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umat manusia bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, kita bisa merasakan keimanan manisnya di dalam dada, dan juga kita bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah, dan semoga Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha mempelajari sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini musim-musim ujian ya, maka tema yang akan kita ambil pada pagi hari ini yaitu lulus ujian ya, kurang lebih seperti itu judulnya. Jadi lulus ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Suhaib riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan yang dia miliki semuanya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, tidak ada kejadian seperti itu kecuali dialami oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, apabila dia tertimpa suatu bahaya, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu pun akan menjadi kebaikan untuknya. Ya, rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, yaitu tentang ujian
yang sangat umum diterima oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu kurang lebih ada dua, ya, ujian kauniyah dan juga ujian syar'iyah, ya. Ibtila kauni dan juga ibtila syar'i. Ujian secara kauni yaitu kondisi kita, entah kita itu sehat atau kita sakit, kita kaya ataupun miskin, kita bahagia ataupun sedih, maka ini termasuk ujian yang sifatnya adalah kauni. Adapun ujian secara syar'i, maka ini berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan salat, untuk berwudu, untuk puasa, haji dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ujian-ujian tersebut ada orang yang berhasil lulus, dia bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara ujian kauni dengan ujian syar'i ini ada kaitannya, karena tidaklah ada sesuatu ujian yang sifatnya kauni melainkan di sana dikaitkan dengan syar'i. Ya, contohnya tadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan seseorang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ya. Maka syariat yang harus dia lakukan apa? Apa tadi? Bersyukur, ya kan? Nah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mungkin dia akan membanggakan dirinya. Ketika mendapatkan sesuatu yang baik, tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan tersebut, tetapi mungkin dia akan membanggakan diri, menyombongkan diri, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memenuhi hawa nafsunya sebebas-bebasnya. Ya. Demikian juga yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia tertimpa bahaya atau sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, ini adalah ujian apa? Kauni. Maka kita diperintahkan secara syar'i ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan disuruh ngapain? Bersabar, sabara, ya. Kalau tidak sabar, maka tidak mendapatkan pahala, ya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita bersabar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melihat pahala yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar, kan gitu ya. Ini kalau kita beriman. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia enggak punya aturan, ya, sehingga dia itu mungkin melampiaskan kemarahannya, melampiaskan keputusasaannya. Ada yang bunuh diri, ada yang menyakiti orang lain, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang biasa kita lihat, ya, pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di sini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Hidupnya betapa tenang, tentram dan juga sangat nyaman karena ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan yang dia hadapi, maka dia kembalikan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita selalu diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat kita mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah
Hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ya, kita manusia secara syar'i diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Meskipun kita enggak tahu hasilnya nanti bagaimana. Berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Seperti usaha kita berdoa. Ya, tercapai doa kita atau tidak bukan urusan kita. Terus urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah. Ya, jadi secara syar'i kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ya sudah, kita berdoa sebagai usaha yang kita lakukan dan bernilai apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini usaha dan juga ibadah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah astajib lakum. Aku akan mengabulkan doa kalian. Ya. Maka yang kita lakukan adalah berdoa dan jaminan dari Allah adalah apa? Dikabulkan. Demikian juga untuk mencapai surga. Untuk mencapai surga kita enggak tahu kita dapat surga atau neraka. Maka secara syar'i untuk mendapatkan surga kita diperintahkan beriman kepada Allah dan juga berbagai macam keimanan yang diperintahkan dalam syariat Allah. Kemudian kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, salat dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, ya, khalas. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap ibadah yang kita lakukan itu mengandung apa? Mengandung doa, ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sujud kita, rukuk kita dan semua ibadah yang kita lakukan itu mengandung apa? Mengandung doa. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya adalah usaha. Adapun hasilnya untuk mendapatkan surga, ya, ini berdasarkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak ada seorang di antara kalian itu yang dimasukkan ke surga lantaran amalnya, ya. Jadi amal kita ini enggak bisa untuk membayar, untuk membeli tiket masuk ke surga, itu tidak bisa. Tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang yang beriman, yang beribadah. Kemudian Allah mempersilahkan kita untuk masuk surga sesuai dengan amalan yang kita miliki. Baik. Seperti juga kita ingin menjadi orang yang kaya. Kalau tadi urusan agama, ya, akhirat, sekarang urusan dunia. Kita ingin menjadi orang yang kaya. Maka kita pun dari kecil misalkan sudah belajar tekun. Kita pilih di tempat pendidikan yang baik, ya. Misalkan cita-citanya menjadi, yang paling umum itu dokter, ya. Cita-citanya menjadi dokter. Maka ketika sekolah dia belajar rajin. SD, SMP dan selanjutnya kuliah juga sama, dia rajin. Kenapa? Cita-citanya ingin menjadi dokter, ya. Kemudian apakah orang yang memiliki usaha tersebut semuanya akan berhasil menjadi dokter dan semuanya akan menjadi orang yang kaya raya? Ya, tentu jawabnya apa? Tidak. Di antara mereka ada yang diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara mereka juga ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mencapai apa yang dia inginkan, ya. Makanya di sini sesuatu yang sangat menakjubkan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menggambarkan bagaimana menakjubkannya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu banyak orang yang cerdas tetapi terkadang dia kalah dengan orang yang miskin secara materi, gitu, ya. Secara materi. Ini miskin tetapi dia bisa kaya.
Ini orang yang cerdas, usahanya luar biasa, ya, tetapi dia tetap gitu-gitu saja, ya. Artinya apa? Kecerdasan ataupun tidak, ya. Ini sering sekali kita dapatkan tidak mempengaruhi jatah rizki seseorang. Kalau kita katakan bahwasanya kekayaan itu adalah dikarenakan kecerdasan, maka berarti apa? Orang yang cerdas semuanya itu orang yang kaya raya. Orang yang nggak cerdas nggak boleh kaya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi nyatanya apa? Tidak. Ya, inilah yang kita lihat. Atau kita katakan bahwasanya orang yang kaya itu adalah orang yang rajin bekerja. Ya, orang yang kaya adalah orang yang rajin bekerja. Adapun orang yang miskin, orang yang santai-santai saja. Ya. Tetapi nyatanya ada orang yang santai tapi dia kaya. Kok bisa? Contohnya dia dapat warisan, ya. Tiba-tiba dapat apa? Warisan. Atau dia menemukan harta karun misalkan, ya. Ini bisa saja. Ya, meskipun secara syar'i kita disuruh untuk bekerja. Jadi ketika kita bekerja itu kita niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang malas-malesan, enggak ada nilainya, gitu ya. Itu bedanya. Ya, makanya Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu enggak suka kalau melihat orang itu nganggur, tidak memanfaatkan dirinya untuk urusan dunia atau tidak memanfaatkan dirinya untuk urusan akhirat, enggak suka. Ya, karena ini tidak bernilai apa-apa. Gitu. Tapi kalau orang menyibukkan dirinya kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, maka ini nilainya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Kita hidup silih berganti. Satu manusia meninggal dunia digantikan oleh manusia yang lainnya. Ya. Satu sudah selesai ujiannya, gantian yang lainnya. Jadi rangkaian kehidupan kita ini dari awal sampai terakhir adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca di dalam surat Tabarak. Apa surat Tabarak itu? Surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Ya, amalnya paling baik, yaitu yang paling akhlasuhu wa aswabuhu, amalnya yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, yang paling benar itu apa? Yang paling benar itu yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna dari ahsanu amala. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua bahwasanya salah satu tujuan kita ini hidup di dunia adalah untuk diuji. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada orang hidup di dunia kemudian tidak diuji oleh Allah. Ya, apalagi seorang mukmin, apalagi para nabi. Maka mereka adalah orang-orang yang paling banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya perkara-perkara yang susah. Ya, bukan cuman bentuknya musibah.
Tetapi lebih umum dari itu, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan dan keburukan, kesenangan maupun kesedihan, ya, kecukupan ataupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering di antara kita itu tidak sadar, ya, ketika kita mendapatkan kecukupan, kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kecukupan tersebut sehingga kita menjadi orang yang kurang, atau mengambil kesehatan kita sehingga kita menjadi orang yang sakit, ya. Dia merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Padahal dua-duanya, entah dia itu sehat atau dia itu sakit, semuanya ujian dari Allah. Entah dia cukup atau dia kurang, semuanya ujian dari Allah. Entah dia terkenal ataupun dia terpuruk, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya, ini sangat jelas ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dimulai dengan keburukan terlebih dahulu, baru kemudian disebutkan apa? Kebaikan. Ya, dimulai dari sesuatu yang umum, yang seseorang itu kalau diuji dengan keburukan dia langsung sadar kalau ini adalah ujian dari Allah. Tetapi tidak cukup disebutkan syarr, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan apa? Khair. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, oh ternyata kebaikan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kebaikan maupun keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmati saja kehidupan kita yang sekarang ini. Artinya kondisi yang kita dapatkan sekarang ini, selama kita di atas kebenaran, selama kita di atas ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, entah ujian yang bagaimana yang Allah berikan, kita terima saja. Kenapa? Karena kita khawatir kita tidak mengetahui kondisi diri kita, ya. Artinya mungkin ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan, tapi selama ini dia itu justru bersabar, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan tersebut, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kecukupan, misalkan kalau orang punya usaha, itu usahanya mungkin sekarang biasa-biasa saja, ya jalan alhamdulillah, ada pemasukan tapi enggak ramai banget gitu ya. Dia rajin ibadah, rajin ke masjid, duduk ya mendengarkan pengajian, majelis ilmu, bisa bersilaturahim ke keluarga, lembut hatinya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia, ya, tokonya dijadikan ramai, kemudian ditambah lagi sono sini ya. Akhirnya dia berubah sekarang, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya rajin ke masjid, mulai bolong-bolong ke masjidnya, kecapean atau sibuk mikirnya, sibuk ke sono kemari, dan juga sudah nggak sempat kajian lagi, ya, karena terlalu sibuk, tidak menuntut ilmu.
dan juga enggak sempat silaturahim. Ya, karena merasa waktunya adalah uang. Waktu adalah uang, kata dia. Ya, jadi waktunya ini digunakan untuk kerja lagi. Libur untuk silaturahim enggak ada. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa an takrahu syai'an ya fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu padahal itu adalah baik buat kita. Dan terkadang kita menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kita. Ya. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang penting ketika kita melihat diri kita ini dalam kondisi bertakwa kepada Allah, ya, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati kehidupan kita ini. Ya. Kita nikmati kehidupan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dan bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh ujian dengan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, ini ayat yang sangat umum yang membahas tentang musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'im minal khawfi, dengan sesuatu. Sesuatu di sini artinya sedikit. Sedikit rasa takut Allah berikan kepada kita. Ini ujian. Wal ju' dan juga rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan juga kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Kekurangan harta, ya, ini mungkin bisa jadi miskin, ya kan? Kekurangan jiwa, contohnya apa berarti? Sakit. Wa thamarat, dan juga kurangnya buah-buahan, ya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila terkena musibah, ya. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu jenis ujian, wala nabluwannakum. Tadi di awal ayat disebutkan wala nabluwannakum, kami uji kalian. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan apa? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila terkena apa? Musibah. Jadi musibah, ujian jenis pertama adalah jenisnya musibah, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Baik. Jadi bisa dicabut rasa amannya atau dicabut kecukupannya, dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan musibah untuk orang yang beriman adalah suatu yang sangat menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang hamba idza sabaqat lahu minallahi manzilatan, sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu kedudukan, manzilatun lam yablugha bi'amalihi, dan kedudukan ini tidak bisa dicapai dengan amalnya, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, menguji dengan tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Faham ini ya maksudnya? Jadi kita ini misalkan ada orang di antara kita, ya, secara ilmu Allah Subhanahu wa taala,
orang tersebut mendapatkan surga yang tinggi. Misalkan dia harus dapat surga Firdaus, gitu ya. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalnya ini tidak mewakili imannya, ya. Tidak seperti imannya Abu Bakar misalkan. Ya, atau yang kurang dari Abu Bakar. Maka untuk meninggikan derajat orang tersebut yang telah dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga Firdaus, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Masya Allah, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Diberikan sakit oleh Allah, sakitnya enggak sembuh-sembuh. Ya. Entah sakit kaki atau sakit pinggang atau sakit organ tubuhnya. Bertahun-tahun dia merasakan sakit tapi tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang diuji dengan kemiskinan, miskin terus dia. Hidupnya sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana. Tetapi dia terus bersabar dan beribadah kepada Allah, tidak menurunkan kadar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan keluarganya yang sakit. Tentu kita nggak bisa diam kalau keluarga kita ini ada yang sakit. Kan nggak mungkin ya, misalkan anak kita sakit terus-menerus kemudian kita biarin saja. Hati kita tenang-tenang, kan nggak mungkin ini. Ya, tenang, tawakal kepada Allah iya. Tetapi khawatir ya dan merasakan sakit yang diterima oleh anak kita atau juga mungkin istri kita, ini pasti apa? Pasti ada. Ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian orang itu habis ujian satu diganti dengan ujian yang lain, diganti dengan yang lain. Maka semua ini tidak lain adalah untuk meninggikan derajat orang tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebelah mata. Menganggap dia ini orang yang merepotkan, aduh ngerepotin terus ini orang, atau ini orang kok ya hidupnya nggak berubah-berubah, gitu ya. Dan memang itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali dengan pertolongan yang kita berikan, kita kecipratan barokah dari ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika Allah meninggikan derajat orang ini, barangkali kita juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sesungguhnya sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyukai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, diuji. Kaum itu kan berbeda-beda ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menyeleksi suatu kaum, maka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang patut mendapatkan derajat yang tinggi, siapa di antara mereka yang biasa-biasa saja atau bahkan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, enggak ridha, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam menghadapi musibah ini enggak punya pilihan kecuali apa? Ridha. Rela dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Rela bukan berarti tidak ada usaha ya. Ini berbeda. Ya. Rela bukan berarti tidak ada usaha. Kita berusaha tetapi kita tidak murka. Ya, kadang seseorang yang
tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, kenapa kok aku begini, ya? Kenapa yang diambil kok keluargaku? Kenapa aku yang terkena dan lain sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan apa? Tidak ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar. Ya, di sana ada beberapa cara yang kita lakukan ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersabar. Dan yang kedua, beriman bahwasanya apa yang menimpa kita ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berzikir kepada Allah. Ya, entah beristighfar atau bahkan mengatakan alhamdulillah, atau juga kita minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan barang siapa yang terkena musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti sesuatu yang lebih baik darinya, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari itu, kan gitu ya. Nah, ini adalah sikap seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Ya. Atau beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Beliau mengatakan al-anbiya, thummal amthal fal amthal, yaitu para nabi. Kemudian orang yang semisal nabi dan semisal itu, ya. Jadi semakin besar seseorang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang besar juga. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin siap-siap saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ternyata orang kafir juga diuji oleh Allah. Maka kita enggak usah takut. Wah, kalau jadi orang mukmin diuji oleh Allah, ya sudah, bukan mukmin saja. Ternyata bukan mukmin juga diuji. Ya mendingan jadi mukmin, ya kan? Ketika seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya itu sangat jelas dan tetap nyaman bersama ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu ahadan asyadda alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih hebat sakitnya ketika dia sakit, ya, lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika beliau sakit itu sakitnya itu double. Tidak seperti kita. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan kita juga pernah mendengar kisah tentang Nabi Ayyub, ya. Nabi Ayyub beliau diberikan sakit kurang lebih selama 18 tahun, ya. Tidak ada orang yang mau menolongnya kecuali dua temannya, ya, menolong Nabi Ayyub. Mereka datang pagi dan sore untuk memberikan makan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Taib. Kalau kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, dengan musibah, maka ini bisa mengkhawatirkan, ya. Kenapa kok bisa mengkhawatirkan? Yang pertama, bisa jadi ini adalah istidraj. Ya. Kita hidup nyaman-nyaman saja.
nggak pernah sakit, nggak pernah susah. Ya. Dan ini kita perlu mengkhawatirkannya justru yang seperti ini. Tapi kalau kita dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah, maka bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan tenang, kecukupan, dan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, nah, maka ini Masya Allah ya, ini kenikmatan dunia dan juga kenikmatan agama. Tapi kalau seseorang dalam kehidupannya sehari-hari banyak lalai kepada Allah, ibadahnya, mungkin sholatnya bolong-bolong, ya, atau dia melakukan kezaliman, tidak berbakti kepada orang tua misalkan, durhaka kepada orang tua, maka yang seperti ini berhati-hati. Atau pekerjaannya pekerjaan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Uqbah bin Amir, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini, dan hamba tersebut dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah, ya, tapi dia ingin mendapatkan dunia, Allah kasih itu dunianya. Fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itu hanyalah sebuah istidraj. Jadi dikasih terus-menerus, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat. Ya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Maka ujian musibah dari Allah ini agar kita kembali kepada Allah, agar kita evaluasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fi anfusikum fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Gitu ayatnya ya. Ma asaba, gimana ayatnya? Taib. Tidaklah menimpa kalian di dalam diri kalian dari suatu musibah kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan lebih banyak lagi. Artinya apa? Hasil dari kemaksiatan kita yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini cuma sedikit. Ya. Kebanyakan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan diampuni oleh Allah, tidak diperhitungkan oleh Allah. Seandainya semua dosa kita kemudian diperhitungkan oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu. Ya. Ada seseorang yang berdoa, ya Allah, jika Engkau berkehendak untuk menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukuman tersebut sekarang di dunia. Maka dia pun tertimpa suatu penyakit, enggak bangun-bangun dari kamarnya. Dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti anak burung, jadi kurus, kering, kerontang di atas kasurnya. Ya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mungkin kamu ini pernah berdoa dengan suatu doa?" Iya, ya, diceritakan. Maka beliau mengatakan, "Kamu enggak bakal mampu." Ya, enggak bakal mampu. Tapi berdoalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ini disuruh untuk mencari kebaikan dunia dan juga akhirat, ya. Tidak usah kita minta disegerakan hukuman di dunia, itu enggak usah. Ya, enggak usah, berat. Dan mungkin kita enggak akan sanggup untuk menghadapinya. Ya. Maka yang diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, ya. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Jadi kalau kita tidak diuji oleh Allah, kekhawatiran pertama ini barangkali adalah istidraj. Kemudian yang kedua,
Ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan hukuman kita di akhirat. Ya, dosa-dosa kita enggak ada yang terhapus atau terhapus cuma sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat kepada kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira," apabila Allah menginginkan hambanya kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia untuknya. Ya, kita enggak minta. Jangan minta. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk memberikan hukuman tersebut di dunia, ya sudah kita terima. Ya, dan kita tadi sudah kita sebutkan sikap kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Ya. Jadi kita katakan di dalam diri kita, Allah menyayangiku. Ya. Allah menyayangiku. Ketika kita dalam keadaan sakit, misalkan kita di rumah sakit, kita sering melihat, mungkin Pak Dokter ya, kalau Pak Dokter melihat orang sakit macam-macam, sikapnya beda-beda. Ada yang mengeluh, ada yang bersabar, tenang gitu. Ini orang sakit tapi tenang sekali gitu ya. Karena apa? Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, jadi dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaiku sehingga Allah memberikan musibah ini kepadaku. Ya. Jadi Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hambanya, amsaka anhu bidzambihi, Allah akan menahan dosanya. Tidak diberikan hukuman dosanya tersebut hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul bala'u bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa alaihi ya dzambun. Senantiasa musibah itu diterima oleh salah seorang di antara kita sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa alaihi khati'ah, dia tidak membawa dosa. Jadi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika dia meninggal dunia udah enggak ada dosa lagi, ya. Enggak ada dosa lagi. Jadi kalau secara syariat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan ujian berupa musibah ini adalah sesungguhnya orang yang sangat dimudahkan oleh Allah. Ya, pahala yang mudah, pahala yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kebanyakan manusia ketika mendapatkan musibah jenis pertama ini kebanyakan lulus. Ya. Kebanyakan lulus, dia bersabar. Maka kita lihat ujian jenis kedua, yaitu ujian dengan kebaikan, ya, kecukupan, kemewahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang di atas muka bumi itu sebagai zinah, perhiasan. Ya, perhiasan di atas muka bumi. Kalau perhiasan ini membuat orang silau, gelap mata, lupa, ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amalnya paling baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesenangan-kesenangan dunia dengan apa? Bala. Ini menunjukkan bahwasanya kesenangan yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabat,
mal faqru akhsha 'alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian. Ya. Jadi kefakiran, para sahabat sudah biasa fakir. Ketika mereka hijrah enggak bawa harta dari rumah menuju Madinah. Dan sahabat Ansor ketika banyak orang yang hijrah, mereka tidak pelit memberikan harta mereka kepada para sahabat. Bahkan mereka mengorbankan jiwa mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal faqru akhsha 'alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, karena kalian sudah lulus dari kefakiran. Ya. Tetapi yang aku khawatirkan, dunia ini dibukakan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Fatanafasuha, lalu kalian itu berlomba-lomba melihat dunia, berlomba-lomba. Beda dengan orang melihat dunia tapi yang dilihat adalah amal orang tersebut. Ya. Tapi banyak orang zaman sekarang itu melihat dunia dan iri dengan dunianya. Wah, si fulan nih baru beli rumah lagi, baru punya mobil baru lagi. Yang dilihat apa? Dunianya. Gitu ya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum melihatnya itu melihat amalnya. Ya. Maksudnya gimana? Melihat orang punya dunia, Masya Allah, si fulan ini dengan dunianya dia bisa berinfak fisabilillah, bisa membangun masjid, bisa memberikan makan fakir miskin dan lain sebagainya. Itu yang dia lihat. Ya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, orang-orang fakir ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dzahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa salat, bisa puasa seperti kita sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta, kita enggak bisa. Coba dilihat nih. Ya. Yang mereka lihat apanya nih? Materinya bukan, amalnya. Inilah pandangan sahabat radhiyallahu anhu, berbeda dengan pandangan kita. Ketika kita melihat harta seseorang bertambah, yang kita lihat ya sudah hartanya. Kita tidak melihat amalnya, tidak. Kita tidak melihat ketaatannya. Ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, fatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba untuk mencarinya. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu, maka dunia itu bisa membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu binasa karena dunia. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga para sahabat dan mereka menjadi suri tauladan kita yang terbaik. Taib. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita pernah mendengar tentang 3 Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau enggak salah di tema kajian kita yang judulnya macam-macam bersyukur kepada Allah, kita sempat singgung. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Bukhari, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada 3 Bani Israel. Yang pertama apa? Abros wa aqra' wa a'ma, orang yang terkena penyakit kulit. Yang kedua adalah aqra', yaitu orang yang enggak tumbuh rambut kepalanya. Dan yang ketiga adalah a'ma, orang yang tidak bisa melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka, Allah mengutus seorang malaikat. Pertama kali malaikat ini datang kepada lelaki yang penyakit kulit, ya, memiliki penyakit kulit. Dia mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaika, kamu pengen apa? Sesuatu yang kamu inginkan ini apa? Maka dia mengatakan launun hasan wa jildun hasan, kulit dan juga warna yang baik. Ya. Orang-orang orang-orang lari dikarenakan kulitku ini. Kemudian malaikat itu pun mengusap tubuhnya, ya, mengusap enggak tahu bagian tubuhnya yang mana, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakitnya.
Dia pun diberikan kulit yang bagus dan juga warna yang bagus. Dan ditawarkan yang kedua, yaitu ayyul mali ahabbu ilaika. Harta apa yang paling kamu sukai? Ibil, kata dia, yaitu unta. Ya, unta atau sapi di sini, perawinya ragu-ragu. Maka kemudian diberikan untuknya yaitu unta ataupun sapi yang bunting, dan didoakan keberkahan, ya, yubaraka laka fiha. Semoga kamu diberkahi pada hewanmu ini. Kemudian dia mendatangi orang yang botak tadi, ya, yang tidak punya rambut kepala. Baik. Maka ditawari seperti temannya yang pertama tadi, apa yang paling kamu inginkan? Dia mengatakan sya'run hasan. Aku ingin rambut yang bagus. Ya. Dan enggak ada ini seperti ini, enggak ada, ya. Kemudian dia pun mengusapnya, maka hilanglah apa yang dia tidak sukai dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rambut yang bagus. Kemudian ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang kamu sukai, yang paling kamu sukai? Dia mengatakan baqar, yaitu sapi. Jadi yang pertama unta, ini yang kedua sapi. Fa'atahu baqaratan hamila, dia diberi sapi yang hamil dan didoai, yaitu semoga Allah memberi berkah untukmu pada sapi tersebut. Kemudian datang kepada orang yang ketiga. Siapa tadi yang ketiga? Orang yang buta, ya. Dia mengatakan, sesuatu apa yang paling kamu inginkan? Orang yang buta mengatakan, yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Lalu malaikat tersebut mengusapnya dan Allah mengembalikan pandangannya. Dan ditawari harta. Harta apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan ghanam, yaitu unta. Ghanam apa? Kambing, ya. Yaitu kambing. Kemudian diberikan dia kambing yang hamil dan didoai keberkahan. Maka setiap orang tadi memiliki unta yang banyak, memiliki sapi yang banyak, dan juga kambing yang banyak. Hingga datanglah malaikat tersebut, ya, malaikat yang sama, untuk menguji, ya, 3 orang tersebut. Dia berkata, ya, rajulun miskin taqatta'at biyal hibalu fi safari. Aku ini adalah orang miskin. Aku tidak memiliki bekal untuk melanjutkan safarku. Fala balaghal yauma illa billahi thumma bika. Ya. Maka tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepadaku kecuali Allah, kemudian juga kepadamu, ya. Kemudian, ya, di sini bertawakal kepada Allah, kemudian usahanya yaitu mencari pertolongan manusia. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan. Aku meminta kepadamu demi Allah yang telah memberimu kulit yang bagus, kata dia, ya. Jadi dia minta kepada orang tersebut dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan untuknya, itu kulit yang bagus dan juga harta yang melimpah. Maka orang tersebut mengatakan apa? Innal huquqa katsiratun. Aku punya tanggungan banyak ini, gitu, ya. Nah, ini salah satu alasan yang klasik, ya, yang sering kita ucapkan juga. Sesungguhnya aku ini punya urusan banyak, tanggunganku banyak. Ya, kalau memang benar ucapannya enggak masalah. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Tapi bermasalah kalau ini adalah bohong, ya. Taib. Kecuali kalau dia tahu juga yang meminta ini orang yang bohong, ini enggak masalah. Tapi kalau dia ini jujur, ya, kemudian kita bisa membantunya, maka kita harus membantunya. Taib. Aku punya tanggungan banyak. Maka orang itu mengatakan, malaikatnya mengatakan, sepertinya aku mengenalmu.
bukankah kamu dulu adalah orang yang punya penyakit kulit ditinggalkan manusia, orang-orang jijik sama kamu? Ya, dan kamu dulu orang yang fakir, lalu Allah memberikan harta kepadamu. Dia mengatakan apa? Laqad warithtu likabirin an kabirin. Ya, aku mewarisinya dari bapak nenek moyangku yang mereka adalah orang-orang yang kaya gitu ya. Maka malaikat mengatakan, kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kamu seperti sedia kala. Ya. Maka demikian juga malaikat ini datang kepada orang yang kedua, yaitu yang Aqra tadi ya, yang enggak ada rambutnya. Kemudian dia datang kepada orang yang ketiga, yaitu yang buta. Dalam kondisi buta juga. Rajulun miskin wa ibnus sabil wa taqatta'at biyal hibalu fi safari. Aku ini orang yang miskin, melakukan perjalanan, tapi sudah enggak ada lagi biaya untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Dia pun meminta, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Demi zat yang telah mengembalikan pandanganmu, aku meminta kepadamu harta atau kambing supaya aku bisa melanjutkan perjalananku. Ya. Maka orang tersebut mengatakan, qad kuntu a'ma. Aku dulu buta seperti kamu ini. Lalu Allah mengembalikan mataku, penglihatanku. Wa faqiran faqad aghnani. Dan dulu aku adalah orang yang fakir. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan untukku. Fakhudh ma syi'ta, maka silahkan ambil, terserah kamu ambil. Fa wallah la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkanmu. Apa saja yang kamu ambil silahkan, ya. Aku biarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu mengatakan, amsik malaka, ya. Simpan hartamu. Fa innama ubtulitum, kalian itu cuma diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu. Ya, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tiga orang tersebut ya kekurangan, ya kan? Ini ujian dari Allah. Tetapi ketika menyebutkan hadis ini, Nabi SAW tidak menyebutkan kekurangan ini sebagai ujian, gitu ya. Justru sebaliknya, ujian itu ketika Allah mengembalikan kesehatannya, kulitnya, rambutnya, pandangannya dikembalikan, ini disebut apa? Ujian. Ditambah lagi, dulu mereka miskin, tidak disebut ujian. Ketika diberikan kekayaan, justru inilah ujiannya. Ya. Dari tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa yang lulus? Cuma satu, ya. Baik, seperti yang tadi kita sampaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kadang kita menyukai sesuatu tapi itu tidak baik buat kita. Nah, insyaallah ini jelas ya. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini sedikit. Ini sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang belum kita baca. Insyaallah itu sudah mewakili memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, atau juga berupa kesenangan, ya, rizki Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kita sukai. Maka seseorang tidak boleh terlena dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga salah satu hadis mungkin yang penting, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering sekali orang-orang itu maghbun, tertipu dengan nikmat tersebut. Ya, tertipu. Kok bisa nikmat kok tertipu?
Karena tadi kita sebutkan nikmat ini ujian. Dia tidak bisa menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga faragh, yaitu waktu lapang. Kita sering merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit. Kita sering bercita-cita untuk beribadah kepada Allah ketika sakit. Tapi ketika diberi sehat, biasa saja. Ya. Orang bercita-cita ingin nanti kalau misalkan kaya, nanti ingin sedekah begini-begini. Ketika sudah dikasih kaya, wah, dia mengatakan apa? Wah, urusan banyak, tanggungan banyak dan lain sebagainya. Taib. Ketika dia enggak punya, fokus dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika dia punya, beli macam-macam, beli HP misalkan ya. Dulu nggak punya HP, misalkan HP-nya HP jadul yang cuman buat apa? Teleponan. Kemudian dia punya HP apa? HP canggih, bisa macam-macam. Dia beli HP, buat game lah, habis waktunya. Atau buat melihat sesuatu yang haram, yang dulu ketika nggak punya, nggak bisa dia lihat. Ya, dia punya kendaraan, ya, dia protoli kendaraannya, habis waktunya. Yang sebenarnya ini sarana-sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, tapi justru mengganggu dia. Dulu ketika nggak punya kendaraan, berangkat pakai angkot misalkan kerja, pulang, ya, nggak sibuk dia, sholat maghrib, ya. Ketika dia punya mobil misalkan, berangkat pakai mobil, pulang pakai mobil, pulang-pulang nyuci kendaraannya, orang-orang berangkat ke masjid, dia masih apa? Nyabunin apa? Nyabunin mobilnya. Ya, senang dia itu, merawat mobil senang, nggak masalah. Tetapi karena ini orangnya nggak tahu waktu gitu ya, ya sering kita dapatkan. Ketika orang-orang apa? Berangkat ke masjid, beribadah kepada Allah, dia masih sibuk dengan dunianya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia itu tertipu, yaitu as-sihhah wal faragh, ya, kesehatan dan juga waktu luang. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang mukmin sejati yang bisa bersyukur atas nikmat Allah, menggunakannya dalam kebaikan, dan juga senantiasa bersabar atas ujian musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperlihatkan maksudnya? Nah, ya. Taib. Ya. Tadi disebutkan, nah. Tadi disebutkan dalam hadis, idza ra'aita, kalau kamu melihat. Ya, dalam lafaz hadisnya disebutkan kalau kamu melihat. Jadi kita melihat seseorang,
kita bisa menilai, ya, kita bisa menilai ini orang yang zalim, yang terus-menerus melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dari kesenangan yang Dia inginkan. Maka itu sesuatu yang kita khawatirkan baginya sebagai istidraj. Kita khawatirkan. Maka ini bisa menjadi modal kita memberikan nasihat kepadanya. Ya. Ini menjadi apa? Modal nasihat kita kepadanya. Karena kan misalkan ini orang yang kita lihat adalah muslim, ya. Saudara kita sesama kaum muslimin. Kita melihat dia itu senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, dosanya dosa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan apa? Kecukupan atau sesuatu yang Dia inginkan, maka kita bisa datang kepadanya, kemudian kita ingatkan, ya, aku melihat kamu itu seperti ini, aku khawatir, gitu ya. Aku khawatir kalau ini adalah sebuah istidraj. Ini bisa menjadi apa? Modal nasihat kita kepada orang tersebut. Tapi bukan untuk menghibahi, ya, bukan untuk apa? Membicarakan aib orang tersebut. Ya, Pak, ya. Jadi bisa kita ini menilai, ya, seseorang yang melakukan dosa ataupun kezaliman, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia untuknya. Bisa saja kita menilai bahwasanya ini istidraj dan ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk menasihatinya, tetapi bukan untuk menghibahinya. Ya, nah, dan ini tidak termasuk suudzon, ya, tidak termasuk suudzon, karena ini sebagai i'tibar, sebagai pelajaran buat kita, ya, dan juga sebagai modal nasihat untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Enggak ada lagi, cukup? Iya, Pak. Dibuka saja, Pak, coba. Kurang kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, karena menurut saya sabar itu kan ada batasnya, ya. Kapan saat yang tepat untuk kita menyelesaikan sifat sabar kita? Karena di sisi lain kita kan di Al-Quran sendiri kita ada suatu ayat Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubah keadaan diri mereka sendiri, begitu. Ya. Ya, intinya kayak gitu dah. Taib. Sabar artinya menahan diri. Bukan berarti orang tidak memiliki marah, gitu ya. Seseorang punya marah, tetapi ditahan. Artinya tidak dilampiaskan, gitu ya. Tidak dilampiaskan. Dia bisa saja memukul, tapi dia tidak memukul. Ada tanda dia marah itu ada. Mungkin wajahnya merah, matanya merah, ya, muncul urat darahnya misalkan di mana kelihatan. Tetapi dia tidak melampiaskannya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang hina misalkan, ya, atau dengan tangannya, tidak dia lampiaskan. Maka inilah yang disebut misalkan sabar dalam apa? Kemarahan. Sabar dalam musibah, ya, menangis, meneteskan dikarenakan rahmat, maka ini tidak menghilangkan kesabaran. Tetapi kehilangan kesabaran ketika dia sampai menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek baju yang disebut dengan niyahah, maka ini disebut apa? Tidak sabar. Dan sabar ini enggak ada batasnya, ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan juga lebih luas daripada sabar. Jadi sabar ini sangat luas, enggak ada batasnya. Enggak ada standarnya, standar sabar itu bagaimana? Enggak ada. Ya. Sabar itu luar biasa, sabar itu. Seperti pada pembahasan yang lalu, ya. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana tidak marah, ya, ketika anggota keluarganya dituduh melakukan zina, sampai dia bersumpah, aku tidak akan ngasih lagi kepada Mistah ini, ya, bersumpah seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, ya, maafkan. Ini luar biasa.
Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering seperti itu juga. Wajahnya memerah gitu. Tetapi beliau hanya menunjukkan wajah merah saja gitu ya. Seperti ketika melihat di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai ada gambarnya kirom ya. Jadi tirai penutup itu ada gambar makhluk hidupnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di depan pintu terlihat beliau itu wajahnya merah, marah. Maka sebagai istri kan tahu kapan suaminya marah, kapan suaminya enggak marah. Maka dia mengatakan atubu ilallah ya, aku bertobat kepada Allah. Apa salahku wahai Rasulullah? Gitu kan? Ya, maka Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya beliau tidak suka dengan itu gambar itu ya. Ya. Jadi gambar-gambar di rumah itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW dan juga tidak disukai oleh para malaikat dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang suka? Nabi Muhammad enggak suka, malaikat enggak suka, Allah Rabbul Alamin enggak suka. Siapa yang suka? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang suka ini tulisan? Kalau kita bukan standar. Ya. Baik, ini gambar ya. Jadi saya ulang tadi. Kesabaran itu luas. Sangat luas. Kemudian seseorang ketika menghukum bukan berarti kemudian kehilangan kesabaran, tidak. Hukuman itu adalah bagian dari pendidikan. Seseorang kapan menghukum, kapan tidak menghukum, dia akan berpikir dulu. Kalau orang nggak sabar, itu susah untuk berpikir. Marahnya melonjak, itu susah untuk diajak berpikir. Makanya ada istilah namanya ighlaq, yaitu rasa marah yang sampai otaknya itu separuh tertutup gitu ya, nggak bisa diajak komunikasi, gitu. Ya, yang seperti ini suruh duduk, suruh ini susah biasanya. Ya, nggak tahu, mungkin kerasukan setan atau bagaimana. Nah, tapi ketika itu memang setan itu sedang ngompor-ngomporin dia. Makanya dia disuruh untuk baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan juga suruh duduk. Gitu. Ya, jadi saya ulang lagi, sabar itu enggak ada batasnya. Ketika seseorang menghukum atau tidak menghukum, ini adalah kebijakannya di dalam mendidik untuk mengingkari kemungkaran. Barangkali dengan usahanya dia ini bisa terhenti kemungkaran tersebut. Ya, dihukum misalkan seorang anak melakukan kesalahan, kita marah, tapi kita bisa meredam amarah. Kita kasih hukuman, hukumannya untuk mendidik agar nggak ada lagi, ya, agar tidak ada lagi kemungkaran tersebut. Beda ketika kita marah kemudian kita pukulin anak kita, ya, sampai dia bengkak-bengkak misalkan. Nah, ini namanya apa? Melampiaskan kemarahan. Atau kita di jalan senggol sedikit, kita bentak-bentak, kita berantem. Nah, itu namanya apa? Melampiaskan kemarahan. Tapi kalau misalkan marah nih, tapi kita tahan, ucapannya biasa saja, ya, tetap ganti rugi, gitu ya misalkan ya, tetap ganti rugi, ya, tetapi dia bisa menahan emosinya. Inilah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar di sini maksudnya bukanlah menghilangkan rasa amarah, tidak, tapi menahan amarah supaya tidak dilampiaskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan emosinya, amarahnya. Jadi dia punya dasar marah, itu punya. Ya, dasar marah itu punya, tetapi dia tidak melampiaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberkahi hari-hari kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم